Berlatar di sebuah negara produsen opium terbesar dunia, cerita akan berfokus pada sekelompok tim gabungan pasukan khusus negara Prancis yang sedang menuju wilayah Kosovo dalam sebuah misi penangkapan terhadap seseorang yang dianggap sebagai pelaku kejahatan perang. Dengan kombinasi penyergapan yang dilakukan lewat jalur darat dan udara, orang tersebut pun akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke pusat komando sebelum nantinya akan diserahkan ke Mahkamah Internasional untuk diadili. Dan inilah Kopassus. Di tempat lain kita akan diperlihatkan pada seorang wartawan berita asal Prancis bernama Elsa. Dia tengah meliput kesaksian tentang kisah kelam dari seorang perempuan warga asli pribumi bernama Maina. Ini orangnya, di mana konon kedua orang tua Maina tewas di tangan kejam kelompok pemberontak, sedangkan dia sendiri dijadikan budak yang kemudian dijual pada pemimpin kelompok tersebut. From Zayev. What connection to Zayev? It's to Zayev's family that I was sold. This is the last time. Can get you out, please. Come with. Dan ya, rupanya para pemberontak mengetahui apa yang diam-diam sedang Elsa lakukan, sehingga pada saat itu juga Elsa pergi mengamankan diri bersama Amin yang berposisi sebagai juru kameranya. Akan tetapi, upaya tersebut tidaklah berjalan mulus karena pada akhirnya para pemberontak pun berhasil menyandra keduanya. Beralih ke Prancis, di mana kabar tertangkapnya Elsa langsung mendapat reaksi dari para petinggi di sana yang setelah melewati sebuah pertempuran darurat, maka Pak Presiden pun menginstruksikan jajaran militer agar segera melakukan sebuah operasi rahasia dengan melibatkan komando pasukan elit Prancis yang tentunya sudah sangat terlatih dalam hal pembebasan sandera. Komando pasukan ini bernama Kopak tanpa huruf L, sementara pria ini merupakan salah satu anggotanya bernama Lukas, yang mana keduanya sempat diterbangkan ke provinsi Wardak sebelum akhirnya dibawa sebuah helikopter menuju pangkalan militer Prancis yang terletak di perbatasan Afghanistan-Pakistan bersama satu lagi personil lainnya bernama Ilyas yang memiliki kemampuan khusus sebagai penembak sarden. Tidak hanya 3 orang itu saja, di pangkalan tersebut telah disiapkan juga 3 personil lagi untuk ikut bergabung, dan Kopak sebagai komando regu segera mengadakan rapat singkat terkait misi yang sebentar lagi akan dijalankan. Di sisi lain diperlihatkan sebuah rekaman video ketika Elsa dan Amin tengah diinterogasi oleh pemimpin pemberontak bernama Zayev. Ini babangusnya, sementara Pak Presiden yang tak ingin warganya tewas di tangan Zayev pun mengeluarkan perintah kepada laksamana perang agar pasukan Kopak segera diberangkatkan. What you need? I love the job. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Kopak CS berhasil menemukan lokasi di mana Elsa dan Amin disandra. Dalam pantauan mereka terlihat beberapa orang termasuk Maina digiring untuk dieksekusi. Namun karena target mereka fokus pada pembebasan Elsa, maka dengan sangat terpaksa mereka pun harus membiarkan proses eksekusi itu berlangsung. Setelah situasi dirasa aman, maka Kopak dan 4 anggotanya mulai merangsek masuk ke lokasi penyanderaan, sementara Ilyas tetap berada di atas bukit, seraya satu persatunya ditembakkan berhasil melumpuhkan pergerakan musuh yang berpotensi menebar ancaman. Elsa dan Amin digiring keluar dari ruang penyakapan, namun di sisi lain Zayev baru tiba di lokasi tersebut langsung mengerahkan pasukannya untuk sebuah penghadangan, sehingga baku tembak pun tak dapat terhindarkan lagi.
Faut dégager maintenant. Untuk sementara, perlawanan dari pihak Jaya berhasil diredam, yang dengan kesempatan itu, Kopak lantas membawa pasukannya menyusuri Bukit Terjal demi mencapai titik penjemputan. Namun karena belakangan diketahui jika radio satelit mereka telah rusak tertembak, jadi yang bisa mereka lakukan hanya mengirim kode darurat kepada Laksamana dan memberitahu jika posisi mereka belum mencapai titik yang dimaksud. 12 Est. On peut les contourner en passant par là. On arrivera là, je crois qu'ils ont déjà capté. Par devant avec Marius. Ok, ok. Sejurus mereka baru menyadari bahwa ternyata Ilyas masih tertinggal di belakang dan tengah menjadi bulan-bulanan pasukan Jayep. Tak ingin rekannya mati, maka mereka pun serentak melakukan perlawanan sehingga Ilyas berhasil diselamatkan. Tiba di titik yang telah ditentukan, 2 unit helikopter bantuan pun bersiap-siap untuk segera menjalankan misinya. Sayangnya, rencana tersebut tak luput dari serangan pasukan Jayep yang mengakibatkan proses penjemputan itu gagal dilakukan. C'est notre taxi, commandant. Minute. Merde. Di hari kedua, mereka kembali melanjutkan perjalanan tanpa disertai alat komunikasi, yang dengan ini semakin kecil harapan mereka untuk bisa mendapatkan bantuan dari ancaman musuh, kecuali dengan cara mencapai satu titik wilayah yang sedikit lebih aman. Meski selain medan tempuh yang sangat jauh, mereka juga mesti tetap waspada terhadap pasukan Jayep yang pastinya lebih menguasai medan tersebut. Singkat cerita, hari ketiga pun tiba. Persis ketika mereka tengah beristirahat dari perjalanan yang sangat melelahkan, tiba-tiba Ilyas melihat pergerakan Jayep dan pasukannya tengah ngabring ke arah posisi mereka berada, yang karena tak ada pilihan lain kecuali mereka harus terlibat pertempuran lebih brutal dari sebelumnya. Skill tempur yang mereka miliki cukup untuk memukul mundur barisan depan pasukan Jayep dan membuat komandannya sangat murka, sampai-sampai Jayep dengan kejamnya menghabisi salah seorang anak buahnya dan memaksa yang lainnya agar kembali melakukan pemburuan. Atas penyesalan yang mulai timbul dari hati Laksamana, di hari keempat beliau bersama tim langsung melakukan penyisiran di area perbukitan sekitar lokasi tersebut yang bagi Kopak dan kawan-kawan ibarat lembah neraka, mengingat jumlah mereka jauh lebih sedikit sehingga sangat mustahil bisa selamat di tengah kondisi mereka yang seperti saat ini. Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'ils foutent en bas tous les deux là? Di sisi lain ternyata Kopak CS menemukan sebuah kampung yang secara kebetulan warga di sana menyambut baik kedatangan mereka dengan sangat hangat. Namun dalam waktu singkat, suasana itu pun berubah menjadi tegang ketika salah satu personel harus meregang nyawa terkena bidikan sniper kelompok pemberontak. Tiens, mon ami, il tira beaucoup mieux qu'à moi. Meski Ilyas berhasil menembak mati sniper tersebut, namun terlihat betapa kepergian si personil tadi meninggalkan luka mendalam bagi para personil lain, namun termasuk Amin yang bahkan terlibat memimpin doa saat pemakamannya. Esoknya mereka berpamitan kepada warga untuk kembali melanjutkan perjalanan, sementara di saat yang sama terlihat pasukan Jayep datang bergerombol dan selayaknya Kokojo, sebuah gerombolan yang dikenal kejam, Jayep pun langsung mengeksekusi tetua kampung tanpa rasa bersalah dan tanpa rasa kasihan sedikit pun. Di saat perbuatan terkutuk itu juga dilakukan anak buah Jayep terhadap warga lainnya, perlawanan datang dari Kopak CS yang memilih kembali ke pemukiman yang atas motivasi dari kematian seorang sahabat serta demi membalas budi kebaikan warga Pampung, maka pertempuran hebat pun langsung berkecamuk. Tak bisa dipungkiri bahwa efek keterbatasan jumlah personil mulai dirasakan Kopak CS. Di samping faktor fisik yang semakin melemah, mereka dituntut untuk terus meladeni keberingasan balada musuh yang seakan tak pernah ada habisnya, di mana Amin pun menjadi orang kedua yang gugur dalam misi tersebut.
Hal serupa juga dialami oleh Victor meski masih sempat diselamatkan oleh Lukas, akan tetapi kejadian itu cukup membakar api kemarahan Ilyas yang ketika rekan-rekan lainnya disuruh mundur meninggalkan arena tempur, dia sendiri justru memilih tetap bertahan seraya terus melindungi dan memberi mereka jalan supaya bisa keluar dari sana. Ami, il est mort. Ça va, ça va aller. Mettez-le là. Tak cukup sampai situ saja, pengorbanan yang luar biasa pun diperlihatkan oleh Ilyas, di mana ia terus berlari ke arah yang berlawanan karena hanya cara itu yang sejauh ini dapat ia lakukan demi menjauhkan pasukan Jayep dari Kopak dan kawan-kawannya. Di sisi lain, Kopak bersama tim telah berada pada ketinggian 390 meter di atas pegunungan yang karenanya mereka mulai merasa kedinginan seiring hujan salju yang terus berjatuhan. Di samping mereka juga harus melakukan berbagai cara untuk tetap melindungi Victor, meskipun nasib berkata lain bahwa ia harus menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Kembali pada perjuangan Ilyas yang hingga detik ini masih terus berlari dari kejaran anak buah Jayep, sesekali berhenti untuk mengatur nafas lalu bangkit lagi untuk melanjutkan pelarian, hingga sampailah Ilyas pada titik di mana kelelahan membuatnya tak kuasa lagi untuk terus berlari, dan inilah yang terjadi. Di balik itu diperlihatkan usaha Kopak dan 3 orang lagi yang tersisa termasuk Elsa yang karena saking eksimnya suhu di puncak pegunungan saat itu sampai-sampai mereka harus bergiliran menggedongnya dengan satu harapan, yaitu mencapai titik aman di perbatasan Afghanistan yang jaraknya masih teramat sangat jauh. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, akhirnya mereka pun menemukan sebuah sungai yang bisa jadi merupakan petunjuk arah menuju titik yang dimaksud. Akan tetapi, mereka memilih jalan pintas melewati jalur perbukitan, di mana dalam kondisi fisik yang semakin melemah, mereka harus kembali dihadapkan dengan pasukan Jayep yang tiba-tiba datang menyerang. Dua orang termasuk Lukas tumbang dalam baku tembak tersebut, sedangkan Elsa yang sempat melarikan diri ke tebing bukit berhasil ditangkap oleh Jayep. Beruntung, Kopak yang sudah terlanjur marah berhasil memanfaatkan kelengahan Jayep dan... Kini yang tersisa Kopak, Elsa, dan satu lagi personil yang terluka, kita sebut saja Samsul. Dan terlepas dari pasukan Jayep yang telah semua ditumpas habis, mereka masih harus mendaki gunung menuruni lembah sejauh 3 mil hingga sampai di titik tujuan. Tapi tiba-tiba... Alhasil, kondisi fisik kedua personil ini tak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjalanan, sehingga Kopak pun memberi Elsa kompas dan Samsul memberikannya pistolnya, yang dengan ini mereka memilih tetap menunggu di tempat tersebut, sedangkan Elsa disuruh pergi sendiri untuk mencari bantuan. Di hari ke-12, Elsa ditemukan oleh anggota dari tim Laksamana dalam keadaan pingsan, yang setelah sadar, ia pun diminta untuk dipulangkan ke Prancis secepatnya. Namun, Elsa lebih memilih tidak pulang sebelum Kopak dan Samsul berhasil diselamatkan. Di hari itu juga, operasi penjemputan dipimpin Pak Laksamana secara langsung, dan tanpa butuh waktu lama, mereka pun sampai di tempat di mana Kopak dan Samsul nampak sangat terharu dan seolah terpercaya jika mereka akan mendapatkan syafaat setelah berhari-hari melewati drama yang sangat mengerikan.